Kribo itu bukan ahli ilmu, nggak pernah ngaji, nggak usah diikuti. Kemarin ada Habib yang mengatakan Allah membutuhkan sosok ibu untuk melahirkan manusia. Ini ngawur, nggak pernah belajar. Ada ya Habib Kribo ya. Kalau yang mengatakan 99 Asmaul Husna itu juga 9 Trinitas apa? Sama dengan Trinitas, itu bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sepriadi. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke, kali ini mungkin saya tidak akan berbicara terlalu panjang karena video yang akan saya reaction kali ini banyak dan juga durasinya juga cukup panjang. Ini merupakan beberapa tokoh di Indonesia yang disebut dai ataupun ustadz, atau bisa juga disebut ulama, banyak yang berbicara tentang bagaimana dan siapa sebenarnya si Kribo ini, guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja perhatikan di layar, guys. Di situ ada sebuah video dengan judul Pandangan Kiai Haji Idrus Romli terhadap si Kribo. Lalu ada si Kribo Syiah tanda tanya gitu ya. Jadi ini pandangannya Kiai Haji Idrus Romli. Coba kita putarkan ya. Baik Kiai, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Kiai tentang Habib tapi Syiah? Seperti Kribo mengatakan ada 99 Trinitas. Kribo itu bukan ahli ilmu, nggak pernah ngaji, nggak usah diikuti. Berbicara Habib itu artinya keturunan Rasulullah SAW. Kalau Habib itu orangnya soleh, orangnya baik, itu bagus. Kalau tidak soleh, tidak baik, ya kata Imam Al-Haddad, keluarga Rasul itu kalau melakukan maksiat azabnya 2 kali lipat. Mengapa? Karena mereka ahlul bait. Dan itu diancam seperti ancaman Allah kepada istri-istri Nabi di dalam surat Al-Ahzab itu. Yudha'af lahunnal 'adzabu dhi'fain. Azab Allah dilipat gandakan pada mereka 2 kali lipat. Istri-istri Nabi kalau maksiat. Keturunan Nabi juga begitu. Dan ucapan si Kribo itu Syiah. Nggak usah diikuti itu ya hanya lucu-lucuan, dan dia bukan ahli ilmu, nggak perlu diikuti, nggak perlu bingung apa ikut yang Kribo, apa ikut yang gundul, nggak perlu mikir itu, sudah nggak perlu mikir itu. Dan memang ya di Indonesia Habib yang Syiah itu ramai ya. Kalau sudah Syiah ya nggak perlu diikuti sudah, karena yang diikuti itu Habib yang ahlus sunnah dan alim. Kalau gak alim ya gak boleh diikuti walaupun Habib itu. Habib itu sebenarnya gelar bagi yang alim dan menjadi teladan. Cuma di Indonesia ini ya kadang ya walaupun gak ngerti apa-apa dipanggil Habib, mestinya panggilnya Y itu. Y itu artinya Sayyid kecil, Y. Jadi belum Habib. Cuma negeri kita ini kan gelar ini kan murah sekali. Sekarang ini termasuk gelar yang murah tuh kiai. Kadang-kadang nggak pernah mondok, nggak bisa baca kitab dipanggil kiai. Akhirnya kita ini dipanggil kiai malu juga. Takut masuk itu. Termasuk gelar buya. Kalau buya itu dulu kan alim-alim lurus-lurus. Karena kemarin itu ada buya, omongannya salah semua, gak ada yang benar. Kapan? 3 bulan yang lalu. Ingat, ada buya tapi bukan dari Padang, bukan dari Riau. Buya yang dari Jawa Barat itu. Dari sana. Saya pikir itu bukan buya, mungkin buaya itu. Wah, buaya katanya. Ya tahulah kita ya siapa buaya yang dimaksud itu. Yang bilang ya agama Islam belum sempurna gitu ya. Astagfirullah. Coba kita ke video selanjutnya ya. Ini tanggapan Gus Miftah ini ya. Judulnya tanggapan Gus Miftah Habib Kribo ngawur. Wah. Coba kita putar ya. Kemarin ada Habib yang mengatakan Allah membutuhkan sosok ibu untuk melahirkan manusia. Ini ngawur, nggak pernah belajar. Jelas-jelas salah.
Dan saya ingatkan, man fassaral Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan dan kemauan akalnya sendiri, bersiap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Untuk menciptakan manusia, kalau Allah berkehendak, tidak membutuhkan ibu. Makanya belajarlah ina dan ini. Maka walaupun yang ngomong Habib, saya nggak setuju. Sebelum saya lanjutkan, please lah kalian yang cinta dengan NKRI, kalau membela pemerintah, membuat kontra narasi untuk orang yang tidak suka dengan NKRI, tolong yang cerdas. Jangan atas nama membela pemerintah justru Anda menimbulkan masalah. Yang repot siapa? Teman-teman polisi. Kalian mengkritik mereka yang tidak suka dengan pemerintah, yang melanggar hukum. Tetapi cara kalian membela pemerintah kadang-kadang juga melanggar hukum. Kalau seperti itu, Anda tidak membela, tapi merepotkan pemerintah. Pemerintahnya nggak tahu apa-apa, lagi-lagi dihajar. Gara-gara apa? Gara-gara orang-orang yang mengatasnamakan membela pemerintah, tetapi dengan bahasa yang justru menyusahkan pemerintah. Orang bilang, Gus Miftah, kalau yang salah Abu Janda, Denny Siregar, Habib Ribo nggak kritik. Saya kritik Abu Janda, saya panggil di podcastnya Deddy Corbuzier, saya nasihati dia, kamu salah, saya bilang salah. Dan saya gak ada hubungan dengan mereka. Saya bilang, saya kemarin di tag, ada orang salah, Habib Ribo ngomong seperti itu. Yang di tag Gus Miftah, tuh temenmu salah. Saya kenal juga enggak. Toh kita berbeda, dia Ribo, saya rambutnya panjang. Oke, ya memang kalau kita lihat si Kribo ini banyak ya pembelaan-pembelaannya terhadap pemerintah. Tapi apa yang dilakukan? Ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Justru malah memperburuk citra pemerintah kalau dia melakukan pembelaan dengan cara seperti itu. Ini ada lagi tanggapan dari Profesor Dr. Kiai Ahmad Zahro. Coba kita putar guys ya videonya. Ustadz, gimana tanggapan Ustadz terhadap Habib Kribo? Ada ya Habib Kribo ya? Baik, saya tidak kenal dia. Saya tahu ya sepintas itu. Bagi saya Habib yang kita hormati adalah Habib yang manut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya karena darah saja kita menghormati. Apalagi kemungkinan ada Habib abal-abal kan ada juga. Tapi biasanya kalau Habib itu terjaga, silsilahnya terjaga. Kalau ada misalnya segaf misalnya itu, atau apalah pokoknya ada nasabnya itu biasanya ya terjaga. Tapi sekali lagi yang kita hormati mereka yang manut, yang nurut, yang ikut Nabi SAW. Kalau yang mengatakan 99 Asmaul Husna itu juga 9 Trinitas apa? Sama dengan Trinitas, itu bodoh, itu ngawur. Ya memang pernah ya Habib Kribo itu menyamakan Trinitas dengan 99 Asmaul Husna. Ini sudah disebutkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro bahwa itu ngawur. Itu melecehkan Nabi SAW yang membuat Asmaul Husna 99. Walaupun Asmaul Husna memang ada 140, ada 600, ada 1000. Yang paling populer kan yang 99 yang kita jadikan hizib itu. Itu Nabi SAW. Kalau dianggap sama dengan Trinitas, dia ngecek Nabi, dia melecehkan Nabi. Jelas banyak yang tidak terima. Kemudian kata-katanya Arab tidak punya budaya. Ini terserah orang Arab lah. Tapi ini penghinaan. Nabi itu orang Arab kok piye? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu orang Arab. Lalu dianggap tidak punya budaya, tidak punya peradaban, tidak punya intelektual. Dan Arab itu bukan Arab Saudi loh ya. Ada 22 negara. Saya hafal itu sebenarnya, tapi nggak mungkin tak hitung yang ini kan. Saya hafal 22 negara itu. Hanya beberapa yang belum saya kunjungi. Arab 22 negara itu punya budaya yang sangat besar, sangat hebat, lintas generasi. Dan jasa
orang-orang yang berdarah Arab di negeri ini sangat-sangat besar. Bendera merah putih yang mengusulkan orang berdarah Arab, orang Indonesia, bangsa Indonesia berdarah Arab. Simbol negara Pancasila, orang Indonesia berdarah Arab. Lagu-lagu kebangsaan itu sebagian juga ciptaan orang Indonesia berdarah Arab. Habaib, yang jelas mereka habaib, habib. Rumah yang digunakan untuk membaca proklamasi itu juga milik orang Arab, dihadiahkan untuk Indonesia, dan masih banyak lagi. Sudahlah, jangan, kalau Arafobia jangan kebangetan. Kalau mau membela seorang tokoh jangan nabrak-nabrak, bahaya. Apalagi kemudian Quranmu nggak benar, Masya Allah. Bilang Quranmu nggak benar itu berarti Quran tuh bisa nggak benar. Kalau nggak benar jelas bukan Quran. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya sudah membaca kitab Al-Kahfi bahwa memang dalam Syiah Quran kita ini tidak sesuai dengan Quran mereka. Kitab Al-Kahfi loh, bukan saya loh ya. Kitab Al-Kahfi karangan Syekh Al-Kulaini itu dedengkote wong Syiahnya Bukhari ini Syiah. Kalau kitab kita yang paling, kita hadis yang paling top, kitab Sahih Bukhari, kalau di Syiah Al-Kulaini namanya Syekh Al-Kulaini, tapi kitabnya namanya Al-Kahfi. Itu menyatakan Al-Quran ada 17.000 ayat. Jadi Al-Qurannya sekarang itu baru sepertiganya. Itu ada tertulis, kalau memprotes silakan protes Syekh Al-Kulaini. Oke, itu tadi videonya. Saya rasa sudah tidak perlu ada lagi yang harus saya sampaikan karena sudah jelas semuanya guys ya. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian video kali ini, masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.